Di sini ada tujuan. Peserta didik dapat membuat desain sederhana. Ini absen, yel-yel, persepsi, guru, ada link, ada modul dan teks. Guru mengapresiasi, menyimpulkan, merefleksi lewat stick note. Dan ini sikap, penilaian dan praktik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oh iya, oke, alhamdulillah sehat ya dan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu dari kalian. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu untuk keagamaan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Baik, sebelum ibu lanjut ke absen, ibu mau bertanya sekali lagi. Apa yang kalian rasakan hari ini? Senang? Oke, sebelum pembelajaran ibu, tadi pembelajaran apa ini pelajarannya? Kimia ya? Kimia. Oke, semoga bisa ini ya, disimak dan bisa fokus di pembelajaran ibu. Baik, siapakah yang tidak hadir pada hari ini? 2 orang, Bu. Siapa itu? Fajri dengan Azhara. Fajri dengan Azahra. Fajri kenapa ya? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oke, kita doakan dahulu ya Fajri, semoga Fajri cepat sembuh ya. Iya, Teman-temannya Fajri sebelum wafat. Dan Zahranya kenapa? Izin, Bu, ada acara keluarga. Oke, semoga juga keperluannya Zahra cepat selesai dan dilancarkan ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjut lagi, kita yel dulu ya tambah semangat. Ikuti instruksi dari ibu. Jika ibu menyebutkan tepuk 1, kalian 1 ya. Kalau ibu bilang tepuk, ibu bilang 2 ya. Oke, coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nanti ibu tunjuk secara random siapa misalnya set 3, langsung otomatis ya. 1, 2, 3. Excel 2, Hugo 3, ujung 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita lanjut, ibu mau bertanya dulu, apakah masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Ya, silakan Bun. Minggu lalu belajar main ellipse. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Rama. Kita rectangle tool. Oke, yang lainnya? Ya, Arta. Oke, piktul dan septum. Ada yang ingat tidak apa fungsinya piktul? Ya. Memindahkan objek. Oke. Yang septum? Ya, Bu. Iya, mengubah bentuk objek. Piktul ada lagi satu selain memindahkan. Apa lagi? Mampu apa? Memutar. Ya, memutar objek. Oke, terima kasih. Kalian masih mengingat pembelajaran minggu lalu ternyata. Baiklah, kita lanjut dengan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya untuk materi hari ini. Apa ini kesepakatan kelas kita? Silahkan. Aktif dan fokus saat pembelajaran. Oke, aktif dan fokus pada saat pembelajaran. Catat ya. Aktif dan fokus pada saat apa lagi? Tidak ribut Tidak ribut. pada saat belajar.
tribun, tidak ribut saat pembelajaran. Terus, Izin saat menggunakan HP dan keluar ruangan. oke. Dan meninggalkan ruangan. Izin saat Akan menggunakan HP. oh, ya. Izin saat akan ya. Izin akan menggunakan apa gitu ya? Dan meninggalkan ruangan. Menggunakan HP dan meninggalkan ruangan. Meninggalkan ruangan. Kita lanjut dengan tujuan atau capaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan menggunakan teknik shaping ya, berupa trim dan weld, maka kita akan membuat objek dengan membuat logo. Ya, jadi kita nanti diharapkan dengan teknik yang kita pelajari hari ini kita mampu membuat logo. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa ya? Tujuannya, manfaatnya nanti akan kalian dapatkan ketika mampu menggunakan teknik-teknik trim dan weld. Banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Selain logo masih banyak lagi ya. Kalian bisa membuat objek-objek yang lain. Kalian bisa membentuk atau berpikir untuk membuat logo sendiri, tidak mencontek atau melihat logo yang sudah ada dengan teknik hari ini. Oke ya. Baiklah, kalian silakan duduk secara berkelompok dengan kelompok, siapa yang kelompok audio, siapa yang kelompok kinestetik, dan siapa yang kelompok visual. Silakan. Ayo berkumpul. Ibu tentukan saja di sini kelompok visual, kinestetik, sorry. Di sini kelompok audio dan di sini kelompok visual. Bisa? Ya, silakan berkumpul. Berkumpul dengan kelompoknya. Yang mana yang visual, yang mana yang audio. Audio di tengah. Ya. Kinestetik di sini. Kinestetik di sini, ya. Visual di sana, oke. Sini. Oke. Ambil kursinya, ya. Ambil kursinya, ya. Boleh. Nah, jadi ada 3 kelompok ya, kelompok kinestetik, audio dan visual. Oke, silakan duduk saya dulu. Oke, silakan kalian bisa lihat hari ini kita mempelajari yaitu menggunakan teknik shaping, weld, dan trim pada desain kali ini ya. Jadi materinya sudah Ibu berikan pada WA grup kelas kita. Silakan kalian memilih materi sesuai dengan yang kalian minati, sesuai dengan gaya kalian. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Kinestetik sudah Ibu bagikan linknya, silahkan dipelajari, silahkan dilihat ya. Begitupun dengan yang visual, ada modul yang sudah Ibu berikan ya. Untuk yang audi, di situ ada buku teks, kalian bisa lihat. Untuk kelompok kinestetik juga bisa melihat seperti yang Ibu sajikan di depan dari WA kalian ya, sudah Ibu kirimkan. Ada modul dan ada berupa link. Yang link Selamat datang, kita buat hari ini yaitu logo Trans TV. Itu dengan Corel Draw X7. Kita membuat yang seperti ini. lihat ya. Untuk dilihat nasib dan Kalian bisa lihat ya. Sambil kalau bisa kemudian kita HP-nya. Gedein lagi anu. Oh, udah kok pas kok. Kayaknya.
Oke, sampai di mana Harta? Sudah bisa melihat ininya lewat modul ya? Iya Bu, tinggal diwarnain Bu, sama ditambahin kotak. Anak-anak ibu, silakan kalian letakkan dulu spidol yang menggunakan spidol yang sedang memegang mouse. Silakan tempat duduknya dirapikan dan duduk kalian posisinya dalam keadaan tegak. Silakan. Ayo kita melakukan yang namanya mindfulness atau teknik stop yang bertujuan untuk merefreshkan diri kita, pikiran kita berada pada pembelajaran saat ini ya. Bisa kita mulai? Siapa namanya? Semuanya sudah bisa ya? Oke, sama-sama. Caranya adalah kita tarik nafas, tahan dan hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Ya, ikuti instruksi dari ibu. 1, 2, 3. Ayo hembuskan nafasnya. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya di sini perwakilan dari kelompok auditori dengan beranggotakan saya sendiri Gwen Sarlin, kemudian ada Hugo Ernesto Hamdri, dan yang terakhir dari kelompok kami ada Nandila Syafira Asdan. Nah, di sini kami akan memaparkan kembali mengenai cara membuat logo Indosiar menggunakan CorelDRAW. Karena di sini kami lebih memahami melalui teks dan kami juga lebih terluasa untuk menyampaikan melalui teks. Berikut ini langkah-langkah cara membuat logo Indosiar menggunakan CorelDRAW. Yang pertama, buatlah halaman baru dari menu file, kemudian new, dan buatlah sebuah lingkaran dari ellipse tool. Yang kedua, buatlah 3 buah bentuk segi 4 dari rectangle tool. Kemudian yang ketiga, gabunglah ketiga sisi 4 dari sisi 4 tersebut dengan rel pada property bar. Nah, untuk langkah yang keempat, 5, dan 6 akan dibacakan oleh Nandila Syafira Asdan. Yang keempat, potonglah lingkaran tersebut dengan segitiga segi 4 tersebut menggunakan trim pada property bar. Yang kelima, dan hapus ketiga segi 4 sehingga tinggal lingkaran yang sudah terpotong. Yang kelima, klik lingkaran tersebut dan pisahkan dengan break apart dan window range. Yang keenam, berilah masing-masing warna tiap bagian lingkaran yang sudah terpisah. Kemudian yang langkah-langkah yang ke-7, 8, dan 9, 10 akan dibacakan oleh. Yang ketujuh, ketik Indosiar dan text tool dengan menggunakan font Avantgarde dan beri warna biru atau cyan dengan paint bucket tool. Kemudian perbesar ukuran huruf O secara proporsional. Kemudian yang ke-9, buatlah segi 4 dan rectangle tool dan letakkan di luar sekitar lingkaran dan tulisan. Yang ke-10, buatlah tempat sudut segi 4 jadi kumpul dengan shape tool. Oke, jadi Dan pada kelompok kinestetik, silakan untuk kelompok kinestetik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan membuat logo trans. Mengapa kami memilih logo trans? Karena dari link yang ibu beri ada 2 pilihan logo, yaitu Indosiar dan trans. Kami memilih trans karena menurut kami logo tersebut lebih simpel dan minimalis. Makanya kami memilih untuk membuat logo trans. Logo trans tersebut akan disampaikan oleh Rama. Rama, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat logo trans. Baik, yang pertama, sebentar, kita buat dulu dengan cara kita klik polygon tool di sini, polygon tool. Kemudian kita ubah sudutnya menjadi 4 saja, jadi 4 ya. Oke, kemudian lanjut kita buat shape-nya seperti ini sesuai dengan logo basic dasarnya trans. Oke, sudah. Setelah itu kita beri
salah, kita picto dulu dan kita beri warna biru sesuai dengan logo. Setelah itu kita duplikat warna logo ini. Ini kita perkecil lagi untuk membuat warna putih di tengah-tengah logo tersebut. Kita beri warna putih dan kita sesuaikan warnanya dan bentuknya juga di tengah-tengah tersebut. Jika sudah menurut kalian pas, oke. Nah, jika sudah pas, tinggal kita buang saja, tetapi kita lanjutkan saja ke Latifah, silakan. Setelah itu, klik kedua poligon tersebut dan combine agar kedua shape tersebut menjadi satu kesatuan. Lalu, kita akan membuat rectangle yang besar dan ditaruh pada bagian tengah logo. Setelah itu, kalian potong bagian tengah. Kita lanjutkan pada kelompok visual. Silakan untuk kelompok visual. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok visual yang beranggotakan saya, Arta Uli, saya Florencia, Saya Putri Amelia. Saya Bagas Excel sebagai operator. Pada kali ini kami akan memaparkan cara membuat logo sederhana dengan aplikasi CorelDRAW. Pada modul terdapat dua logo yang dapat dibuat, yaitu Trans TV dan Indosiar. Namun kali ini kami memilih logo Indosiar karena lebih sederhana. Jadi yang pertama-tama dilakukan adalah buka aplikasi CorelDRAW dan buat lingkaran dengan menggunakan ellipse tool hingga menjadi seperti ini. Yang kedua, pilih rectangle tool dan duplikat sebanyak 2 kali, lalu lakukan trim agar gambarnya terpotong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ren. Dan hasilnya akan seperti ini dan diberi warna dengan melakukan terlebih dahulu beri keprak. Jadi beri keprak ini fungsinya agar warnanya tidak menyatu. Selanjutnya, ketik tool teks Indosiar untuk lingkaran O dan diduplikat sebanyak 2 kali. Sekian dari kelompok visual, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu berikan lembar kerja dan tulis nama masing-masing ya. Ini silakan diisi namanya. Dan kelompok inisiatif ini diisi masing-masing, tulis namanya masing-masing. Oke, Ibu beri waktu sekian menit saja, silakan. Nomor 3 tuh ini aja. Fungsi bagi yang sudah silakan boleh dikumpul. Kita semua ya. Saya belum selesai. Terima kasih. Oke, baiklah. Siapa yang mampu menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Oke, Arta dulu. Setelah itu Hugo. Silakan Arta. Boleh, silakan. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita sudah belajar cara membuat logo sederhana melalui aplikasi CorelDRAW, di mana terdapat fitur-fitur seperti weld untuk menggabungkan dan trim untuk memisahkan. Oke. Terima kasih Arta. Selanjutnya Hugo. Jadi pada hari ini kita belajar untuk membuat logo Indosiar menggunakan aplikasi CorelDRAW, menggunakan teknik weld dan juga trim, di mana trim kita bisa gunakan untuk memotong dan weld juga bisa kita gunakan untuk menggabungkan.
terima kasih ya. Oke, terima kasih sudah mengisi hasil refleksi pembelajaran kalian. Kita tempel ya, Ibu tempel. Iya, Bu. Nanti Ibu bacakan dari siswa yang ada, karena kita pandemi jadi yang bisa hadir hanya sekian persen saja ya. Ada yang lain kan? Oke. Ibu bacakan. Ini sangat termotivasi untuk belajar lebih, merasa senang karena menambah wawasan saya, senang mencoba hal baru, perasaan senang karena pembelajaran yang sangat asik dan penuh semangat untuk menimba ilmu, merasa senang karena materi mudah dipahami, sukacita, merasa senang dengan metode pembelajarannya, merasa cinta pada pembelajaran hari ini, tersenyum bahagia, nyaman dengan suasana kelas, merasa senang dan termotivasi, bahagia. Oke, terima kasih hasil refleksinya. Tiga. Baik, kita sampai pada kegiatan pada hari ini ya. Ibu berharap kalian mampu mendapatkan manfaat dari mempelajari materi teknik awal dan trim pada hari ini, di mana minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi intersect, yaitu teknik yang kurang lebih sama dengan weld dan trim untuk pembuatan logo. Di minggu depan materi yang kalian terima hari ini akan sangat berkorelasi di minggu depannya. Minggu depan kita sama-sama membuat dan berkarya dengan buatan logo sendiri. Oke ya. Manfaatnya bisa kalian rasakan ketika kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum kita akhiri, baik kita tutup dengan doa setelah belajar ya, doa penutup sebelum pembelajaran selesai. Silakan dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, lebih baik kita terlebih dahulu menurut agama percayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Ibu berharap kalian termotivasi, buatlah selalu dan berkaryalah dalam apapun itu, atau materi apapun, bidang mata pelajaran apapun itu. Biasakan kalian bekerja, berkarya dengan sebaik-baiknya agar menjadi sebuah habit untuk kalian. Ketika kalian sudah terbiasa menjadi baik, itu untuk menjadi yang terbaik itu bukan hal yang bukan hal yang susah lagi ya. Jadi karena sudah terbiasa ya. Jadikan hal-hal pembiasaan baik itu menjadi habit atau kebiasaan dari diri kalian. Oke, Ibu akhiri dan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sampai ketemu minggu depan di materi selanjutnya. Baik, Bu. Oke, perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran RPP berdiferensiasi yang memuat pembelajaran sosial emosional ini sangat senang dan bersemangat serta bahagia. Tentunya di awal merencanakan saya berdiskusi dengan pendamping praktik untuk menyusun RPP berdiferensiasi yang memuat pembelajaran sosial emosional. Dan saya memasukkan dalam RPP itu pembiasaan baik pada siswa yang akan dilakukan di kelas, dan saya cakupkan pada RPP yang saya buat, yaitu
RPP berdiferensiasi yang memuat pembelajaran sosial emosional. Dan pada tahap pelaksanaan siswa sangat senang dan antusias, di mana siswa itu sangat bersemangat dengan adanya diferensiasi yang dilakukan pada mereka, yaitu melalui kelompok di mana mereka bertemu dan dikelompokkan bersama dengan teman-temannya yang sama dengan profil belajar mereka atau gaya belajar mereka, yang audio dengan audio dan visual dengan visual, serta kinestetik dengan kinestetik. Tampak sekali mereka sangat bersemangat ketika mereka akan memahami materi, di mana materinya pun diberikan dalam bentuk yang berbeda, yang audio dengan buku teks dan yang visual dengan modul-modul dalam bentuk PDF, serta yang kinestetik diberikan dalam bentuk link YouTube. Mereka sangat antusias mencermati, menyimak, dan melakukan apa yang diminta pada perintah tugas pada kelompok masing-masing. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Dan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memperoleh pengetahuan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pada pelaksanaan aksi nyata ini dengan teknik stop atau mindfulness itu saya mendapatkan siswa itu lebih rileks dan bisa kembali lebih semangat, fokus untuk fokus dan senang ya dalam melaksanakan rangkaian pembelajaran selanjutnya. Siswa di sini berdiskusi dan berkolaborasi begitu aktif ya, sehingga selama proses pembelajaran itu mereka sangat senang. Perencanaan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa atau murid. Yang kedua adalah menyusun RPP berdiferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar yang sudah dibuat. Dan selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang akan dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan, dan bahan materi yang akan disampaikan beserta alat atau media yang akan digunakan, serta berkolaborasi dan berkoordinasi dengan dan berkomunikasi dengan rekan sejawat dengan tujuan dukungan dari rekan sejawat itu sangat memberi semangat dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang memuat dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang memuat pembelajaran sosial emosional demi mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan berpihak kepada murid. Pada pembelajaran masa lalu, saya belum melakukan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya akan terus berupaya belajar dan mengembangkan potensi yang saya miliki untuk melakukan pembelajaran yang bermakna, yang berpihak pada murid, yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
dan pembelajaran sosial emosional, pembelajaran ini sangat bermanfaat dan berguna baik bagi siswa yang telah saya ajar pada aksi nyata ini, yang terlihat pada pencapaian dan proses pembelajaran yang antusias dan semangat dengan hasil yang meningkat. Begitupun dengan siswa dari kelas berikutnya yang akan saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional selanjutnya. Saya akan terus berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam perubahan positif di sekolah, dan saya sangat optimis bahkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini merupakan pembelajaran yang bermakna, yang berpihak pada murid. Demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.